Itu dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan pasal 3 ayat yang keempat. Saya akan mengajak Anda untuk membaca bersama-sama pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bersama-sama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Apolos, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saudara, beberapa abad yang lalu ada sebuah buklet yang ditulis oleh Bill Bright, pendiri Campus Crusade, yang berjudul Have You Made the Wonderful Discovery of the Spirit-Filled Life? Dan sayangnya di dalam buklet itu dia memberikan sebuah pemahaman yang tidak akurat, yang salah terhadap ayat-ayat yang baru kita baca. Campus Crusade ini bukan perusahaan, organisasi pelayanan mahasiswa yang sangat-sangat berpengaruh sampai hari ini. Ya, namanya hari ini diganti jadi Cru, bukan Crusade tapi Cru gitu ya, CRU. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara tafsiran yang tidak akurat, tafsiran yang salah ini. Lalu kita akan melihat apa yang seharusnya yang benar. Dalam slide berikutnya, saudara, Bill Bright mengatakan ada 3 jenis manusia. Jadi manusia itu dibagi menjadi 3 bagian menurut 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 3 ayat 4. Yang pertama adalah the natural person. Natural person, kalau Anda lihat lingkaran yang paling kiri itu ya, salibnya ada di luar, itu berarti saudara tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus di dalam hidup orang ini, orang yang natural. Karena yang bertata di dalam hidupnya adalah self, diri mereka sendiri. Dan semua keputusan yang mereka buat itu digambarkan dengan dots yang di dalam lingkaran besar itu. Lingkaran-lingkaran kecil itu adalah semua keputusan yang mereka buat berdasarkan keputusan mereka sendiri, itu sebab berakhir dengan frustrasi, tidak ada polanya. Jadi itu yang pertama. Dari mana dia dapat ini? Saudara, dia dapat dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi atau manusia natural ya, tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ini tidak salah tafsiran ini. Matthew di belakang dulu ya. Kemudian yang kedua, saudara, lingkaran yang kedua adalah the spiritual person. Christ-directed life ini adalah orang yang sekarang Yesus ada di dalam hidupnya. Ya. Bukan hanya ada di dalam hidupnya, tetapi dia bertahta atas hidupnya. Dan orang ini sekarang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus yang mengatur semua keputusan hidupnya, sehingga Anda perhatikan dots-nya itu menjadi ada sebuah pola yang tertata. Dan ini didapat dari 1 Korintus 2 ayat 15 yang berkata bahwa manusia rohani menilai segala sesuatu. Ini manusia rohani, saudara. Tidak ada yang salah dengan 2 lingkaran ini. Yang jadi masalah adalah lingkaran yang ketiga, yaitu the carnal person atau the worldly person, ya, manusia yang duniawi. Ini dapatnya tentu dari pasal yang ketiga. Kalau Anda ingat tadi ayat yang ke-1 dan ayat yang ketiga, Paulus memakai istilah engkau masih manusia duniawi, masih
penuh kedagingan, itu arti kata karnal di situ ya. Jadi di dalam model ini saudara, Yesus ada nggak dalam hidup kita? Ada, tapi dia tidak bertahta. Yesus di bawah kursi. Siapa yang bertahta? Masih si aku yang lama. Itu sebabnya keputusan yang kita buat itu juga berdasarkan diri kita sendiri dan berakhir dengan frustrasi juga. Nah saudara, pembagian ini agak tidak akurat, misleading. Kenapa? Karena kalau Anda bayangkan, berarti di dalam ruangan ini, kalau Anda adalah orang percaya, bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang spiritual, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang masih duniawi, yang dipimpin oleh kedagingan. Dan dua-duanya sama-sama ke gereja, sama-sama duduk mendengar firman Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama memberikan persembahan, tetapi dua kategori yang berbeda. Dan itu terjadi bertahun-tahun tanpa ada perubahan. Ini yang bahaya saudara, kalau kita memiliki pemahaman bahwa enggak apa-apa kalau sudah selamat seperti Yesus, maka saya tidak perlu bertobat dan berubah. Karena Tuhan pasti maklum, saya ini manusia biasa terbuat dari darah dan daging yang selalu kilaf, tapi masalahnya terus-menerus berkubang di dalam dosa. Nah, kalau kita memiliki kategori ketiga, maka kita memiliki excuse, alasan untuk tidak bertobat dan berubah, saudara. Karena kita terus melawan Allah, kita mungkin tidak pernah bertobat dengan serius di awal. Nah, daripada saya meyakinkan Anda bahwa ini salah, lebih baik kita lihat teksnya sekarang, supaya Anda tahu dari mana kita bisa punya pendapat bahwa ini tidak akurat. Mari kita lihat saudara, 3 jenis orang yang ternyata hanya ada 2 nanti. Hanya ada 2. Kenapa? Karena yang karnal dan yang natural itu kemungkinan besar adalah orang yang sama, saudara. Karnal dan natural adalah orang yang sama. Mari kita lihat sekarang yang pertama dulu, yaitu the natural person. Ya, ayat 14. Manusia yang natural atau manusia yang duniawi. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu memang agak rancu kalau kita melihat karena dipakai manusia duniawi di pasal 2 ayat 14 dan juga manusia duniawi di pasal 3 ayat yang pertama. Jadi membingungkan saudara. Itu sebab saya mengajak Anda untuk melihat ini adalah satu bagian firman Tuhan di mana studi kata menjadi sangat-sangat penting. Itu sebab kita mau belajar bahasa Yunani sedikit dari beberapa kata. Ya, tidak semua bagian Alkitab itu kita sampai perlu mendalami arti katanya. Tapi untuk hal ini saudara, kali ini penting banget. Ya. Nah, natural person, manusia natural itu dari kata psikikos. Psikikos ini dari kata psyche yang artinya jiwa atau hidup. Dan orang yang natural ini saudara adalah orang yang tidak memiliki roh. Orang yang menganggap bahwa hidup ini ya cuman yang kelihatan, yang material, yang fisikal ini. Ini adalah manusia di dalam statusnya yang sudah jatuh di dalam dosa karena dia adalah keturunan Adam. Dan salah satu definisi yang terbaik saudara yang saya temukan pada waktu mempersiapkan khotbah ini ditulis oleh William Barclay. Dia bilang seperti ini saudara dalam slide berikutnya. Orang yang natural adalah orang yang hidup seakan-akan tidak ada apapun di luar hidup fisik ini. Dan tidak ada kebutuhan lain selain kebutuhan materi. Itu manusia natural. Jadi saudara, hidupnya itu dibingkai dengan hari di mana dia lahir, mungkin di rumah sakit, gitu jadi bayi. Sampai hari dia mati saudara. Udah hidup itu cuma itu. Setelah itu apa? Ya habis sudah selesai. Orang natural ini, manusia natural ini hidup di bawah jebakan, di bawah matahari. Dan kita ingat pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia di bawah matahari. Itu hidup orang yang natural. Karena mereka tidak tahu, mereka butuh
seseorang di luar matahari yang datang ke dalam dunia. Mereka tidak ngerti itu, saudara. Ini manusia yang natural. Dan Paulus memberikan deskripsi terhadap manusia natural ini. Kalau Anda perhatikan, they do not accept the things of the Spirit of God. Mereka tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saudara, ini beberapa poin yang saya ingin katakan di dalam bagian ini. Waktu mereka disebut sebagai tidak bisa menerima, itu bukan karena mereka itu IQ-nya rendah. Tuhan tidak membuat manusia, membuat Anda dan saya tidak mampu menerima kebenaran Injil. No, ini bukan masalah lack of intellect, tapi lack of willingness. Tidak mau percaya, menolak dengan sengaja untuk percaya. Jadi ketidakmampuan mereka untuk menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah itu bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau. Saudara, beda banget ya itu ya. Orang dunia tidak mau percaya Yesus bukan karena mereka tidak mampu memahami, tapi mereka tidak mau memahami. Mereka dibuat untuk menyembah Allah, tapi mereka lari dari Allah, mereka memberontak kepada Allah, dan mereka pikir, oh ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang saya bisa manipulasi untuk menguntungkan saya mau. Tapi kalau saya harus menyerahkan hidup saya, lalu hidup sesuai kehendak Tuhan, tunggu dulu, saya nggak mau. Dan itu yang terjadi, saudara. Di dalam slide berikutnya, kita lihat orang yang kedua, ya, manusia natural. Ini yang kedua, manusia yang dikatakan di dalam bahasa Indonesia manusia rohani, ya, spiritual person. Nah, dari kata pneumatikos. Jadi ini beda dengan yang pertama, saudara. Kalau yang pertama tadi psikikos, ini adalah pneumatikos, ya, artinya dikontrol oleh Roh Kudus. Kata ikos itu artinya controlled by, dan pneuma itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi orang yang rohani itu adalah orang yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Dan ini berarti semua orang Kristen. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin jadi Kristen kalau Anda tidak punya Roh Allah. Roma 8 ayat 9 mengatakan, you however are not in the flesh but in the spirit. Anda tidak dalam kedagingan tapi di dalam roh. Kalau Roh Allah itu berdiam di dalam Anda. Dan setiap orang yang tidak memiliki Roh Kristus tidak mungkin menjadi miliknya. Anda tidak mungkin bisa mengatakan Yesus adalah Tuhanku, juru selamatku, kecuali Roh Allah itu sudah ada di dalam diri Anda. Itu namanya regenerasi. Sehingga Anda sekarang memahami bahwa Anda berdosa, Anda butuh Tuhan Yesus, Dia sekarang menjadi Tuhanmu. Orang yang rohani ini, manusia rohani ini, hidup Christ crucified, itu simbol dan moto hidupnya. Sama seperti Paulus yang 2 minggu lalu kita lihat, dia bilang gini kan, aku memutuskan untuk tidak tahu segala sesuatu kecuali Yesus dan Dia yang tersalib. Jadi saudara, hidupnya tidak lagi berfokus kepada agenda kerajaan pribadi, tetapi agenda kerajaan Allah. Bahkan kalau perlu dia rugi dalam bisnis, kalau perlu dia rugikan di dalam karir, kalau itu bisa menolong agenda Allah itu lebih maju lagi. Bukan hanya itu saudara, manusia rohani ini dikatakan oleh Paulus judges all things. Nah, ini menarik, menilai segala sesuatu. Saudara, apa maksudnya ini? Ini sama dengan khotbah yang saya sudah singgung minggu lalu. Artinya bahwa orang manusia rohani ini saudara memiliki perspektif Allah di dalam segala sesuatu yang dia lihat. Jadi kalau tadinya Anda tidak punya kacamata Allah, sekarang tiba-tiba Anda diberikan kacamata Allah, semuanya jadi jelas. Dan Anda lihat all things, segala sesuatu. Jadi bukan hanya masalah gereja, masalah Alkitab, tapi segala macam kehidupan. Kenapa Anda kerja, kenapa Anda punya anak, kenapa Anda menikah, kenapa Anda diet, kenapa Anda hidup sehat, dan semua alasan kenapa Anda harus nabung, kenapa Anda harus bangun bukan jam 12 siang gitu ya. Semuanya itu dilihat dari kacamata Allah melihat kehidupan ini.
Saya berikan contoh, saudara. Saya ini buta warna, ya. Saya tidak bisa membedakan hijau dan merah dan beberapa gradasi warna. Itu sebab saya nggak bisa jadi kemis, ya. Karena nanti ada yang mati karena saya salah kasih obat, gitu. Salah di laboratori bisa gawat, saudara. Nah, manusia duniawi itu seperti orang yang color blind. Dia tidak bisa melihat, saudara, bahwa ada begitu banyak warna. Dia tidak bisa melihat perspektif Allah itu dalam kehidupan. Nah, contoh yang lebih praktis lagi, Yesus pernah bilang tentang sebuah perumpamaan orang kaya yang bodoh. The parable of rich fool di dalam Lukas pasal yang ke-12. Yesus bilang begini, hidup ini bukan tentang memupuk kekayaan. Life does not consist of abundance of possessions. Kalau Anda bilang itu kepada teman Anda di kantor yang belum mengenal Yesus, Anda akan diketawain. Hidup ini ya cari duit. Muda kaya raya, mati foya-foya, tua foya-foya, mati masuk surga. Kan begitu mestinya. Tapi Yesus bilang beda, saudara, hidup ini bukan tentang memupuk kekayaan. Lalu dia cerita, ada seorang yang kaya, saking kayanya dia sukses, lalu dia gak cukup lumbungnya untuk menaruh semua hasil panennya. Lalu dia bilang begini, jiwaku ada padamu bertumpuk-tumpuk makanan. Lalu dia bilang, chill, wine and dine and enjoy yourself, gitu ya. Karena engkau sampai 7 turunan gak akan habis ini, nikmati. Lalu Yesus bilang, malam itu Tuhan datang dan bilang kepada dia, hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil. Saudara, yang menarik di dalam parable itu, kenapa Yesus bilang dia bodoh? Dia ini entrepreneur yang sukses. Mungkin dia digital entrepreneur, saudara. Dia bisa mengembangkan bisnisnya dari nol, nggak ada sampai jadi bukan hanya ada, tapi jadi sukses. Punya cabang di mana-mana. Sampai nggak cukup satu bank account dia harus buka di Cayman Island karena ada korupsinya mungkin ya, dan buka di berbagai tempat, saudara. Tetapi Yesus bilang dia bodoh, dia bukan orang pandai. Menurut dunia dia pandai, tapi dia bodoh karena dia pikir hidup ini cuma untuk memupuk kekayaan. Manusia rohani memahami bahwa hidup ini bukan tentang itu. Manusia duniawi tidak bisa melihat hal tersebut, saudara. Apa gunanya seorang manusia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, kata Yesus. Jadi ini sebuah perspektif yang sangat sempit yang dimiliki oleh manusia duniawi. Tapi sekarang kita memiliki roh Allah, kita memiliki perspektif yang sama sekali berbeda. Karena kita tahu sekarang bahwa yang paling berharga dalam hidup saya bukan harta dunia, tetapi harta surgawi, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya harta yang datang untuk mati bagiku. Sementara dunia menuntut saya untuk mati bagi harta dunia. Mati-matian kerja, cari duit, anak tidak diurus, ya, kesehatan tidak diurus dan seterusnya. Yesus adalah satu-satunya harta yang tidak menuntut aku untuk mati baginya, tapi dia mati bagiku terlebih dahulu. Sekarang sehingga aku hidup bukan bagi harta dunia lagi, tapi bagi dia. Setelah ini perspektif yang tidak dipahami oleh manusia dunia. Kalau nggak percaya besok coba ngobrol dengan kolega Anda di tempat kerja. Itu sebabnya sangat bodoh. Minggu lalu khotbah saya judulnya kan itu ya, orang Kristen jangan jadi bodoh. Sangat bodoh kita kalau kita itu percaya dan mengikuti versi yang sangat sempit dari pandangan dunia ini tentang hidup itu apa. Jadi saudara, itu manusia rohani. Yang ketiga sekarang, ya ini tambah lama harap tambah seru ya, bukan membuat Anda tambah ngantuk ya. Yang ketiga sekarang adalah the worldly atau the carnal person, manusia duniawi. Ini pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sekarang saudara, Paulus itu di bagian ini menegur jemaat. Nah, saya mau kasih parentesis ya. Saudara, kalau ada hamba Tuhan negur jemaat, Anda jangan marah. Ya, kalau saya negur Anda jangan marah. Paulus ini negur jemaat Korintus bolak-balik, saudara ya. Jadi saya cuma niru dia.
Ya, salahkan dia kalau saya negur Anda karena saya cuma niru Rasul Paulus ya. Tapi maksudnya baik. Dan Paulus akan menegur dengan keras jemaat Korintus yang dia sebut sebagai manusia duniawi, Saudara. Dia bukannya tidak percaya bahwa mereka Kristen. Tentu dia percaya karena apa? Karena di pasal yang kedua dia bilang, "You have the Spirit of God. You have the mind of Christ." Mereka punya roh Allah. Jadi Paulus tidak berkata bahwa mereka bukan Kristen. Paulus bahkan memanggil mereka brothers, brethren, male and female. Saudara seiman, berarti dia tidak sedang mengatakan lu bukan Kristen, tidak. Tapi dia sedang mengatakan, meskipun kamu Kristen, kamu itu bersikap seakan-akan kamu adalah manusia duniawi, manusia natural. Itu sebabnya kata kalau Anda lihat di sana ya, I cannot address you as spiritual people. Dekat as itu penting. Seakan-akan kamu itu bukan spiritual people, tetapi as people of the flesh. Seakan-akan kamu itu adalah manusia duniawi. Nah, sekarang kita belajar bahasa Yunani lagi. Saudara, kata di pasal ayat yang pertama dan ayat yang ketiga itu beda, Saudara. Yang pertama, di ayat pertama itu dipakai kata sarki nos. Yang ayat yang ketiga sarki koi. Dulu ada film kartun di Indonesia, tokoh utamanya si Kinoi ya. Nah, ini nggak ada hubungannya sama ini, Saudara. Kinoi ini sarki nos, bukan Kinoi. Bedanya apa, Saudara? Di dalam ayat yang pertama sarkinoi ini bukan masalah permainan kata, bukan semantik ya, tomatos, bukan masalah soal itu, tapi ada satu perbedaan yang penting yang Paulus ingin sampaikan. Jadi di pasal ayat yang pertama itu hanya bicara soal material relation. Anda terbuat dari darah dan daging, made of flesh, itu arti kata yang pertama, Saudara. Sarkinos. Sedangkan sarkikoi itu artinya Anda memiliki karakteristik daging. Dikuasai kedagingan, itu yang kedua. Jadi Paulus sedang mengatakan begini. Kamu itu, di slide berikutnya ini jadi jelas, Saudara ya. Karena dia sekarang memanggil mereka bayi. Nah, jadi bayi rohani, orang yang duniawi itu adalah orang yang sama. Orang yang natural kemungkinan juga ada orang yang sama. Kenapa, Saudara? Paulus bilang begini, dulu ya, for you were not ready. Waktu aku di Korintus 1,5 tahun aku melayani engkau, jemaat Korintus. Aku tidak bisa memberikan kepadamu makanan keras, cuman susu. Karena apa? Memang lu masih bayi rohani. Itu normal. Tapi sekarang dia bilang, and even now 5 tahun kemudian kok tetap jadi bayi? Kok enggak bertumbuh? Nah, ini, Saudara, yang membuat Paulus itu berkata, berarti bukan hanya kamu itu made of flesh yang natural, tetapi sekarang kamu punya karakteristik daging, tidak berubah. Saudara, kalau ada bayi dia pakai diaper, kita bilang lucu, dia kemudian ngompol di diapernya, ya nggak apa-apa, masih bayi. Tapi kalau sudah usia 18 tahun melakukan hal yang sama dan perlu diaper, Saudara, ada sesuatu yang salah dengan dia. Nah, demikian juga, Saudara, jemaat Korintus ini sudah 5 tahun jadi orang Kristen, tingkah lakunya masih seperti manusia duniawi, masih seperti bayi. Saudara, ini yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus, ya. Bukan susu, bukan makanan keras, tapi susu. Nah, Anda harus tahu, susu dan makanan keras itu bukan berarti ada doktrin yang berbeda. Ini doktrin untuk bayi, doktrin untuk orang dewasa. No, doktrinnya sama, tapi kadarnya beda. Saudara tahu itu? Doktrinnya sama, Saudara. Injilnya sama, tetapi pemahamannya jadi beda. Kalau yang susu dan yang makanan keras jadi beda. Jadi saya berikan contoh ya. Tadi kita nyanyi kan ya. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see. Saudara, itu penjelasan yang sederhana. John Newton yang nulis lagu itu, ketika dia ditanya, kok bisa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu jadi Kristen? Dia bilang, saya nggak tahu. Pokoknya dulu saya buta, sekarang saya jadi lihat. Dulu saya itu terhilang, sekarang saya diketemukan oleh Yesus. Simple kan jawabannya? Kalau Anda ditanya sama
kolega Anda di tempat kerja, how do you become a Christian? Kalau Anda masih baru jadi orang Kristen 1-2 bulan, dan Anda jawab seperti itu, I don't know man, I was just completely lost in my own way, and then God found me. Nah kalau Anda masih baru jadi orang Kristen, itu jawaban yang bisa diterima saudara. Tapi kalau Anda sudah 5 tahun jadi orang Kristen, jawabanmu harus lebih dalam, lebih punya nuans. Anda harus bilang bahwa misalnya ya, saya dulu mengejar apa yang saya pikir penting dalam hidup saya, tanpa melihat ada perspektif yang berbeda. Tapi kemudian ternyata aku tahu bahwa ketika aku mengejar agenda hidupku, aku sedang memberontak kepada Allah yang menciptakan aku, karena aku diciptakan untuk menyembah Dia. Itu sebabnya bukannya aku bisa ketemu Dia, tapi Dia yang datang padaku dan Dia meregenerasiku, melahirbarukan aku ulang. Nah saudara, Anda sudah bicara soal doktrin regenerasi, propisiasi, justifikasi dan seterusnya. Itu lebih dalam saudara. Nah tapi kalau Anda tidak memahami semua itu, cuman ya nggak tahu, pokoknya dulu merem sekarang melek gitu. Dulu hilang sekarang diketemukan. Berarti Anda tidak bertumbuh. Saudara, Paulus rupanya memberikan indikasi. Salah satu tanda Anda itu bukan lagi manusia duniawi adalah Anda bertumbuh. Dengan kata lain, if you're not growing, you are rotten. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda sedang membusuk. Anda mungkin tidak pernah memahami bahwa Yesus Kristus itu sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Oke, summary saudara ya. Summary dari semua ini adalah dalam slide berikutnya. Setiap orang Kristen bisa jadi duniawi, bisa jadi jatuh dalam dosa, ya, karena mereka selalu berjuang melawan dosa dan kadang kalah. Ya, sometimes we fall into sin. Tapi, nah ini penting saudara. Tapi tidak ada orang Kristen yang terus menerus adalah orang Kristen duniawi. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Dan lagu favorit mereka adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Anda mungkin tahu lagu itu kalau umurnya sudah sama dengan saya. Tapi kalau Anda itu adalah orang yang sudah memiliki roh Allah, Anda pasti punya keinginan untuk berjuang melawan dosa. Karena terlepas dari apa yang kita akui di mulut kita, tanpa kita berjuang melawan dosa, we are natural persons without the Spirit. Kita hanya klaim kita orang Kristen, tapi hidup kita tidak pernah bertumbuh, tidak pernah belajar firman Tuhan, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan pertengkaran di rumah, di gereja, dimanapun saudara. Kalau itu yang terjadi, Anda kemungkinan besar adalah manusia duniawi dan manusia natural sekaligus. Kenapa saudara? Karena orang yang mati nggak bisa bertempur melawan dosa. In fact orang yang mati nggak bisa gerak sama sekali kan. Jadi kalau Anda bisa berjuang melawan dosa, itu menunjukkan bahwa Anda hidup bagi Kristus. Anda memiliki roh Allah. Kalau Anda tidak pernah berjuang melawan dosa dan menundukkan diri kepada kehendak Allah, kemungkinan besar Anda adalah orang yang natural, yang tidak memiliki roh Allah. Beberapa waktu lalu saya menulis ini saudara di sosial media dalam slide berikutnya. Seorang Kristen, seorang yang memiliki roh Allah, bukanlah seorang yang penuh dosa, bukan sinful, bukan orang yang bebas dosa, sin free, bukan orang yang sedikit dosa, sin light, bukan orang yang tanpa dosa pastinya, sinless. Tapi orang yang Kristen, orang yang memiliki roh Allah adalah seorang yang membenci dosa. Seorang yang melawan dosa, seorang yang membunuh dosa, seorang yang semakin jarang berdosa. Jadi Anda pasti tidak pernah sinless, tetapi Anda akan sinless. Anda tidak mungkin bebas dosa selama hidup di dunia ini, tapi Anda akan semakin jarang berdosa. Saudara, Alkitab, firman Tuhan adalah buku yang membuat Anda tidak berdosa, atau dosa itu akan membuat Anda tidak mau baca Alkitab
Hanya ada dua, saudara, kemungkinan yang Anda bisa lakukan terhadap firman Allah. Itu sebab Paulus berkata di dalam surat 2 Korintus kepada jemaat yang sama seperti ini dalam slide berikutnya. Examine yourself, periksa dirimu. Apakah kamu sungguh-sungguh berada di dalam iman? Ujilah dirimu. Saudara, Anda perlu melakukan itu sekarang, saudara, bukan nanti pulang malam karena pasti lupa. Now, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan ujilah hatiku. Apakah aku ini sungguh-sungguh sudah di dalam iman? Apakah sungguh-sungguh Yesus Kristus itu ada di dalamku? Karena kalau aku ternyata mengaku Kristen di mulut, tapi kok tiap hari Tuhan itu nggak ada dalam hidupku. Kenapa Tuhan saya bisa bangun pagi sampai tidur malam, itu nggak pernah mikirin Tuhan sama sekali, blas. Jadi Tuhan tidak ada, sampai lupa kadang-kadang sudah seminggu tidak ada relasi dengan Tuhan sama sekali. Jadi saudara, kesimpulannya itu hanya ada dua kategori manusia. Yang duniawi atau yang natural itu sama orangnya, dan yang spiritual. Karena tidak ada orang Kristen yang bisa terus-menerus hidup di dalam kedagingan, saudara. Karena orang yang terus-menerus hidup dalam kedagingan, yang terus-menerus dalam hawa nafsu dunia, tidak bisa disebut sebagai orang percaya. Galatia 5:24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau hawa nafsu dengan keinginannya masih menguasai Anda, jelas Anda bukan orang Kristen. Anda masih manusia yang natural, saudara. Dan Paulus seakan-akan menggoncangkan jemaat Korintus supaya mereka memeriksa diri, menguji diri. Dan itu yang saya lakukan hari ini juga kepada Anda. J.C. Riley menegaskan seperti ini, saudara. Saya tidak akan baca semuanya dalam slide berikutnya. Dia bilang firman Allah selalu memberitahu kita dua pemisahan manusia. Cuma dua, bukan tiga seperti yang Bill Bright tadi katakan. Orang yang hidup kepada Kristus atau mati dalam dosa. Orang percaya, tidak percaya. Yang sudah bertobat, yang belum bertobat. Mereka yang berjalan di jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Anak Allah atau anak setan. Yang beda adalah menurut dia hanyalah measure of sin and grace. Tetapi ada dua kelas saja. Dan di antara dua itu ada satu jurang yang amat sangat dalam antara life and death. Kegelapan dan terang, surga dan neraka. Tapi yang jelas firman Tuhan tidak pernah bicara soal tiga jenis orang. Seakan-akan ya nggak apa-apa Tuhan maklum kalau saya masih berdosa terus karena saya masih manusia terbuat dari darah dan daging. No, kalau Anda sudah memiliki roh Allah, Anda pasti berubah, pasti berbuah. Saudara, pohon yang Anda tidak pelihara aja bisa tumbuh kok, ya kan? Spring summer di Melbourne Anda harus terus gardening, ya heran ya kok cepet banget tumbuhnya. Padahal saya nggak mau dia bertumbuh. Saudara, kalau hidup dia akan tumbuh. Kalau Anda hidup memiliki roh Allah dalam dirimu, Anda pasti bertumbuh. Tapi kalau Anda tidak bertumbuh, Anda mandek, tetap imanmu kerdil, maka saudara, kemungkinan besar Anda dalam manusia natural, manusia duniawi. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Mari kita periksa dengan cara seperti ini. Ini lebih praktis sekarang ya, aplikasi. Slide berikutnya. Jadi sekarang saudara, ini gambar dua orang ini ternyata sama ya. Orang yang duniawi dengan orang yang natural, the same person. Makanya mirip ya, thanks to Dali ya kan. Orang yang natural, orang yang duniawi itu dikontrol oleh natur mereka yang berdosa. Dan Paulus memberikan daftar di beberapa tempat, salah satunya di Galatia 5, 19-21. Anda perhatikan daftar natur manusia berdosa itu. Ada dosa yang sangat gross gitu ya, sangat menyolok saudara. Misalnya imoralitas seksual, sorcery dan seterusnya. Tapi ada dosa yang terhormat. Anda tahu dosa terhormat orang Kristen? Ya ini yang saya kasih highlight kuning, iri hati. Gak ada yang tahu kan?
Apalagi outburst of anger. Marah tidak proporsional. Selfishness. Selfish itu artinya apa? Jual ikan. Bukan jual ikan. Selfish itu artinya selalu melihat ego. Yang penting dalam hidupku itu adalah I, me, my, mine, myself. Gitu kan. 5 orang yang terpenting dalam hidupku. Ini dosa-dosa terhormat karena kita mentolerir itu. Ya semua orang harus mikir tentang dirinya sendiri. Kalau enggak, siapa yang mikirin tentang dirinya sendiri? Enggak ada orang yang lain yang akan peduli tentang saya. Itu sebab I have to care about myself, gitu kan. Itu kita anggap sebagai normal. Saudara, ini adalah natur manusia berdosa. Kalau Anda masih dikontrol oleh dosa terhormat seperti ini, itu tandanya bahwa Anda masih manusia natural, manusia duniawi. Dari dulu sampai sekarang aku masih sama, ya kayak begini. Orang yang sudah memiliki roh Allah dalam slide berikutnya, itu beda saudara. Manusia rohani itu dikontrol oleh roh Allah, itu sebabnya hidupnya itu menghasilkan 9 rasa buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan seterusnya. Dia punya penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu bukan karena kita hebat, tetapi karena ada roh Allah yang memberikan kita self control itu. Jadi saudara, hidup manusia rohani itu selalu naik, ya. Dalam slide berikutnya, upward progression. Mungkin pertumbuhan itu tidak perfect, tidak ada sebetulnya pertumbuhan yang langsung garis lurus itu, ya. Hari ini bertobat, 3 bulan kemudian jadi pendeta full timer. Enggak mungkin saudara. Mungkin sih, tapi jarang banget. Biasanya kita itu naik turun seperti itu saudara. Tetapi trajektorinya adalah upward, bukan turun. Dan tidak ada orang Kristen yang bisa sama. Kadang memang lebih lama, ada yang cepat. Kadang garisnya lebih belok-belok sedikit, ada yang seperti benang ruwet itu, ya. Tetapi bagaimanapun saudara, Anda mungkin tidak bisa terbang untuk naik, tapi Anda bisa lari. Sebagian gak bisa lari, Anda cuma bisa jalan. Sebagian gak bisa jalan, Anda cuma bisa merangkak. Yang jelas Anda tidak diam di tempat. Karena waktu Anda merangkak pun Anda sedang progressing di dalam iman percaya. Artinya apa? Anda tidak lagi dikuasai iri hati. Artinya apa? Anda semakin dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Itu 2 hal yang Paulus katakan. Engkau semakin dalam tahu tentang firman Tuhan dan kau tidak lagi dikuasai oleh iri hati dan pertengkaran dalam hidupmu. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan ini? Jawabannya ada di tadi yang kita baca. Who has understood the mind of the Lord? Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Slide berikutnya dan terakhir. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Saudara, kita gak pernah bisa tahu semua pikiran Tuhan, tetapi Tuhan itu sekarang memutuskan untuk menyatakannya pada kita. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita bisa ngerti pikiran Allah, pikiran Kristus. Kok bisa? Ya karena Allah sendiri datang ke dunia di dalam Kristus Yesus. Itu sebab Yohanes pasal yang pertama. Kita hari ini sulit untuk memahami dan kaget saudara. Tapi orang zaman dulu melihat Yohanes 1 itu kaget. Kan dikatakan di sana, the word in the beginning was, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Ini ngomong soal siapa? Yesus. Tetapi firman itu, Yesus itu yang adalah Allah, sekarang menjadi daging. Ayat 14. The word became flesh. Saudara, menjadi daging itu sama dengan tadi waktu Paulus bilang kamu adalah manusia daging. Bedanya ketika Yesus menjadi manusia di dalam daging, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tetapi dia mengambil natur manusia itu, natur daging itu, supaya dia bisa menghukum dosa. Allah bisa menghukum dosa di dalam tubuh Yesus. Sehingga Anda dan saya disembuhkan, diampuni. Broken pieces, mended and whole tadi yang kita nyanyikan itu. Saudara, inilah
The only way, cara satu-satunya di mana kita bisa sungguh-sungguh diubahkan dari manusia natural menjadi manusia rohani. Karena Allah di dalam Kristus menjadi daging, menjadi sama dengan manusia, dicobai namun tidak berdosa, supaya Anda dan saya sekarang di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kita, tapi dikuasai oleh Roh Allah. Kalau Anda sudah Kristen bertahun-tahun, pertanyaan saya, apakah hidup Anda dikuasai oleh iri hati? Mudah tersinggung, mudah marah. Apakah Anda bertumbuh semakin dalam di dalam pemahaman firman Tuhan, Anda bisa makan makanan keras? Atau dari tahun ke tahun Anda tetap sama? Kalau Anda tetap sama, coba periksa dirimu apakah Anda sungguh-sungguh sudah percaya. Apakah Yesus ada di dalam hatimu? Bagi Anda yang sudah tahu pasti Anda bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Saudara, hari ini Anda diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kalau Anda bukan orang percaya, visi hidupmu, pandangan hidupmu itu sangat sempit. Karena Anda pikir hidup ini selesai setelah Anda mati. No. Ada kehidupan setelah kematian. Satu-satunya Anda untuk memiliki hidup yang penuh arti, penuh sukacita adalah kalau Anda datang kepada Yesus Kristus. Dan Anda memiliki perspektif yang sama sekali baru tentang dunia ini. Tentang makna hidup, tentang pekerjaan, tentang uang, tentang segala sesuatu. Maukah Anda datang kepada Yesus untuk pertama kalinya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.